dan pelayan Tuhan di Gereja Protestan Maluku yang kami kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita bersyukur kita telah memasuki minggu-minggu Adventus dan siap merayakan Natal Kristus di tahun 2024. Natal tahun 2024 ini kita rayakan dalam sorotan tema Yesus datang, semua orang yang menerimanya diberinya kuasa menjadi anak-anak Allah. Tema Natal ini terinspirasi dari kitab Injil Yohanes pasal 1 ayat 1 sampai 18. Tema Natal kita ini memberi 3 pesan penting bagi kita. Pertama, Yesus datang adalah sebuah ungkapan kepastian bahwa kedatangannya memang telah terjadi pada peristiwa kelahiran Yesus 2000 tahun yang lampau. Namun Tuhan juga datang pada masa kini, dan Tuhan yang telah datang itu akan datang kembali pada kali yang kedua di waktu akhir zaman. Itu artinya ibu bapak saudara-saudara, Natal dalam perspektif iman Kristen adalah peristiwa yang selalu aktual, berlangsung sepanjang sejarah kehidupan, dulu, kini, dan akan datang. Sebab itu, kesiapsiagaan kita sebagai orang-orang yang menyambut Tuhan datang mutlak diperlukan. Juga diperlukan sebuah sukacita di dalam hidup kita selaku orang percaya untuk terus menaruh pengharapan kepada Tuhan dalam berbagai situasi dan dinamika hidup yang kita hadapi di dunia ini. Aksentuasi Yesus datang merupakan penegasan tentang inisiatif Allah yang memang selalu mengasihi manusia sekalipun kita telah jatuh ke dalam dosa. Kita bisa bandingkan Kejadian 3 dan Yohanes 3:16. Kejatuhan manusia pertama Adam dan Hawa membuat kita manusia kehilangan kemuliaan Allah, lalu mengakibatkan kehidupan kita menuju ke kebinasaan kekal sebagai upah dari dosa yang dilakukan. Ya, memang dosa membuat manusia menjadi seteru Allah. Tetapi Allah karena kasih-Nya tidak ingin kita binasa karena pelanggaran dan dosa. Itulah sebabnya Allah berinisiatif datang ke dalam dunia sebagai manusia sejati di dalam diri Yesus Kristus. Ini bukti betapa besar cinta kasih Allah kepada kita dan kepada seluruh ciptaan. Tuhan menyelamatkan melalui kedatangan Yesus di dunia ini. Hal penting inilah yang harus mengingatkan kita setiap kali kita merayakan Natal. Mari kita mensyukuri cinta kasih Allah yang besar bagi kita sebagai orang-orang berdosa. Sebab tanpa kedatangan dan kelahiran Tuhan Yesus, maka tidak akan ada pengampunan dosa dan keselamatan kekal bagi orang percaya. Yang kedua, ibu bapak, saudara-saudara yang terkasih, tema Natal ini juga mengingatkan kita bahwa Yesus datang dan semua orang yang percaya harus menerimanya. Semua orang yang menerimanya menekankan tentang satu kesatuan sebagai orang-orang percaya tanpa terkecuali. Tua, muda, kecil, besar, laki-laki, perempuan mempunyai kesempatan yang sama untuk menyambut
dan menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamatnya. Dan karena itu setiap orang yang menerima Tuhan Yesus yakin dan percaya bahwa Yesus adalah Tuhan dan juru selamat dunia. Tetapi percaya tidak sebatas pengakuan semata. Tidak pula sebatas aktivitas kerohanian. Tidak juga sebagai batasan status kita sebagai orang Kristen. Tapi keyakinan dan kepercayaan kita pada Tuhan penyelamat itu harus terwujud dalam sikap dan perilaku hidup kita. Sikap dan perilaku hidup yang meneladani apa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Nah, itu berarti Tuhan yang datang itu merindukan kita sebagai anak-anaknya untuk bersiap diri menyambutnya. Kesiapan diri yang bukan hanya kita penuhi dengan segala macam rupa kebutuhan-kebutuhan jasmani, tapi lebih daripada itu kesiapan hati dan seluruh hidup. Memang ibu bapak saudara yang terkasih, dalam kenyataannya sekalipun Yesus telah datang, tidak semua anak-anaknya sungguh-sungguh mempersiapkan hati untuk menyambut dan menerimanya. Ada juga yang menolak Tuhan melalui kata dan tindakan-tindakan yang tidak berkenan kepadanya. Menolak kedatangannya karena juga meragukan dirinya dan kuasanya. Tetapi tema Natal ini mau mengingatkan kita, bagi setiap orang percaya yang menerimanya, diberinya kuasa untuk menjadi anak-anaknya. Yang ketiga, kuasa yang diberikan Allah kepada orang-orang yang menerimanya berbeda dengan kuasa manusia. Itu yang ditekankan di ayat 12 yang menjadi dasar dari rumusan tema ini. Semua orang yang menerimanya diberinya kuasa menjadi anak-anak Allah. Kuasa Allah adalah kekuatan ilahi yang diberikan hanya bagi anak-anak Allah yang percaya kepadanya. Kuasa Allah itu sebuah garansi supaya sebagai anak-anak Allah kita berlaku sesuai dengan identitas diri yang diterima dari Allah. Itu artinya kuasa yang diberikan oleh Allah merupakan sebuah wewenang dan tanggung jawab yang Tuhan berikan agar selaku anak-anaknya kita hidup mengikuti karakter dan sifat-sifatnya. Ibu bapak saudara, jika kita mendapatkan kuasa manusia dengan segala kenikmatannya sekaligus kefanaannya, kita sungguh berbangga diri dan bersukacita. Apalagi kita menerima kuasa dari Tuhan Sang Pemilik hidup sejati. Merayakan Natal berarti kita yakin bahwa kita telah diberikan kuasa oleh Tuhan untuk tidak takut menghadapi tantangan apapun, ancaman bagaimanapun dalam kehidupan kita kini dan masa-masa yang akan datang. Sebagai orang percaya kita selalu yakin bahwa Tuhan hadir dalam penyertaannya bagi kita. Karena Dia adalah Immanuel, Allah yang menyertai kita. Dan karena itu kuasa yang telah kita terima saat ini dengan hati dan hidup yang terbuka serta percaya yang sungguh kepadanya harus membuat kita tetap berdiri teguh
dalam berbagai situasi dan kehidupan kita selaku anak-anaknya. Kuasa ini adalah kuasa yang menuntun kita untuk pergi, menyatakan dan mewujudkan kasih Tuhan yang telah kita nikmati kepada semua orang. Dunia ini masih dipenuhi dengan berbagai kegelapan. Sebagai orang yang telah menerima Kristus, terang Kristus berdiam di dalam diri kita, dan kita akan memancarkan terang itu, supaya pelayanan dan kesaksian kita di momen-momen perayaan Natal ini maupun di sepanjang kehidupan kita, hanya nama Tuhan Yesus sajalah yang akan senantiasa dipuji dan dimuliakan. Demikianlah kajian tema Natal kita di tahun 2024 ini. Tuhan Yesus dengan hikmat-Nya akan memberikan kepada kita pemahaman yang benar, supaya mata hati kita terang untuk melihat dan menemukan Kristus, lalu menerimanya dalam hidup kita, untuk pergi menjadi terang di mana-mana saja. Tuhan memberkati kita semua. Shalom.